Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan menjalani kehidupan ini dengan bahagia selalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar materi pendidikan Pancasila, materi lambang-lambang Garuda Pancasila ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan tema makna dan lambang sila Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu kan adalah dasar dan landasan ideologi dari negara Indonesia. Dengan begitu, nilai-nilai dari Pancasila wajib menjadi landasan hidup bernegara kita. Pancasila ini merupakan hasil buah pikir dari para tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Jadi pada hasil musyawarah mufakat itu ada 5 butir Pancasila, yang mana kelima sila tersebut harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau dalam kehidupan bernegara. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara terdiri dari 5 sila. Nah, yang mana setiap sila itu memiliki makna dan lambangnya masing-masing. Yang pertama ada makna sila pertama Pancasila. Jadi, sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan bintang. Bintang ini merupakan benda langit yang letaknya sangat jauh dari bumi. Namun bintang itu tetap terlihat dengan jelas meski berada di antara kegelapan langit malam. Nah, bintang juga membuat malam yang gelap ini menjadi lebih gemerlap ya. Bintang yang bercahaya ini merupakan salah satu sifat Tuhan, yaitu selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Nah, tanpa petunjuk dan bimbingan dari Tuhan, manusia tidak mungkin akan memiliki arah dan tujuan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, sila pertama pada Pancasila ini bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang ini. Nah, warna kuning melambangkan cahaya bintang yang terang. Nah, bangsa Indonesia ini mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa melandasi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pada masa perjuangan merebut kemerdekaan dulu, para pejuang selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa ini sudah ada sebelum bangsa Indonesia ini merdeka. Nah, keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa ini diwujudkan dengan menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini, yaitu ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 ya. Negara Indonesia ini juga menjamin kebebasan rakyatnya untuk memilih agama yang ingin dianutnya. Yang penting memiliki agama ya, jangan tidak memiliki agama ya. Tapi negara Indonesia ini bebas untuk rakyatnya memilih agama sesuai yang diinginkan. Nah, negara Indonesia pun menjamin rakyatnya dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, selain memahami makna simbol sila pertama Pancasila itu, kita juga perlu bersikap sesuai dengan nilai luhur dalam sila pertama Pancasila. Nah, kerukunan ini akan tercipta jika mengamalkan nilai luhur sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih contoh sikap yang merupakan pengamalan sila pertama? Jadi, contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila pertama Pancasila, yang pertama ada menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan yang dimiliki antar umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Yang keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan yang kelima, bergaul dan berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, itu makna sila pertama Pancasila. Kemudian ada makna sila kedua Pancasila. Jadi, lambang utama dari sila kedua itu adalah rantai. Rantai yang berwarna emas dengan warna dasar merah. Nah, rantai dari lambang sila kedua ini
terdapat dua bentuk, yaitu bentuk bulat dan bentuk persegi. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi dari sila kedua. Jadi makna sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain ya, sebagai sesama manusia. Nah, kata adil dalam sila kedua Pancasila ini yang dimaksud dengan adil ini adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang mereka seperti suku, budaya, agama, ras, dan sebagainya, atau status dalam masyarakat. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Nah, ada beberapa contoh penerapan Pancasila berdasarkan makna sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah menghormati hak orang lain. Jadi, setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kita tidak boleh hanya memikirkan pencapaian hak kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Misalnya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan hiburan, salah satunya dengan menonton acara televisi. Namun, jika kakak atau adik kamu sedang butuh waktu untuk berkonsentrasi, kita harus menghormatinya dengan mengecilkan volume suaranya ya. Kemudian, selain itu ada bertindak adil. Bersikap adil adalah hal yang paling utama dalam penerapan sila kedua Pancasila ini. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral. Misalnya, saat menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Jadi sikap sopan santun ini tak hanya ditujukan untuk orang yang lebih tua dari kita, tapi juga ditujukan untuk semua orang. Bahkan untuk orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus tetap menjaga sikap ya, harus tetap melakukan sikap sopan santun. Nah, pada orang yang tidak kita kenal saja harus sopan santun, apalagi dengan keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Kemudian ada saling menghargai pendapat. Terkadang kita selalu ingin dihargai oleh orang lain ya. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Nah, hal ini juga berlaku saat kita saling bertukar pendapat. Memaksakan keinginan kita pada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi kita juga harus mendengarkan usulan atau pendapat dari orang lain, baru kita nanti diskusikan bersama-sama. Kemudian ada makna sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, merupakan isi dari sila ketiga Pancasila yang artinya sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Nah, arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat, walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, agama yang berbeda-beda, tetapi kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Nah, dalam bersatu ini kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk kita selalu bersatu. Nah, jadi gimana sih cara kita menerapkan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari? Nih, jadi yang pertama, bangga akan karya bangsa. Jadi pengamalan sila ketiga ini bisa kita mulai dengan mencintai segala hal yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Contohnya, kita memilih untuk menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia daripada buatan orang asing atau luar negeri. Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin maju karena saling mendukung satu sama lain. Kemudian cara yang kedua adalah menghargai perbedaan. Salah satu contohnya ada di sekolah. Kalau teman-teman
bertanya mengapa sekolah di Indonesia memakai seragam, jawabannya adalah untuk menghargai perbedaan. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama di sekolah. Karena itu Indonesia bisa bersatu. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu seperti dijelaskan dalam Sumpah Pemuda merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang hampir dimengerti oleh seluruh masyarakatnya. Artinya saat kita berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Nah, kemudian ada nih makna sila keempat Pancasila, yang mana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Nah, makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Nah, selain itu, bermusyawarah juga membuat kita menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi cara pertama itu yaitu saling menghargai pendapat. Pasti kalian nih sering sekali melakukan kerja kelompok ya dari tugas sekolah gitu. Nah, terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Biasanya masing-masing orang itu akan memberikan pendapatnya mereka. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama-sama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua ada menerima kritik. Hidup di masyarakat itu membuat kita bertemu dengan banyak sekali orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tidak heran jika kita pernah dikritik atau diberikan saran ya oleh orang lain. Nah, jika kita dikritik ya, kita sebaiknya mendengarkan dan jangan marah. Begitu juga jika kita diberi saran oleh orang lain, alangkah baiknya kalau saran tersebut didengarkan dan dipertimbangkan sebelum kita mengambil tindakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah. Jadi, tidak bisa dihindari dalam kehidupan, pasti kita akan menemukan masalah. Baik itu masalah dengan lingkup kecil atau masalah dengan lingkup yang besar. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukannya dengan musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Tak hanya untuk menyelesaikan masalah, musyawarah juga bisa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian cara yang keempat adalah mendahulukan kepentingan banyak orang. Jadi dalam bermasyarakat itu kita tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Hal itu karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan banyak orang. Jadi saat ingin mengambil suatu keputusan, lihatlah terlebih dahulu apakah itu akan baik untuk banyak orang atau tidak. Jadi dengan begitu masyarakat Indonesia akan hidup dengan rukun dan juga makmur. Dan ada makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana dari bunyi sila kelima tersebut dapat dilihat bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata, tidak pilih-pilih ya. Nah, keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Nah, keadilan sosial itu juga memiliki arti bahwa kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dan hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang orang tersebut. Nah, sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama nih. Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak untuk mengembangkan diri
dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Yang ketiga, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keempat, ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan kemudian ada hak-hak lainnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih untuk menerapkan Pancasila pada sila kelima ini. Yang pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Namun, kita juga harus menyesuaikannya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi, kalau kita rasa kita mampu, kita bisa menolong orang tersebut. Tapi kalau kita rasa kita tidak mampu, lebih baik jangan dulu ya. Kemudian yang kedua, ada selalu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Yang keenam, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang ketujuh, suka bekerja keras. Yang kedelapan, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kesembilan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang kesepuluh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Baik, itu ya untuk materi kita hari ini, yaitu materi dari makna sila dalam Pancasila. Semoga kalian memperhatikan materi ini dengan baik dan dapat mengamalkan sila-sila dalam Pancasila ini ke dalam kehidupan kalian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan dalam lingkungan bernegara. Nah, terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.